Indonesia terkenal subur. Indonesia juga dijuluki sebagai negara agraris. Dan Indonesia menyandang julukan tersebut bukan berarti Indonesia banyak lahan pertanian. Tetapi memang penduduk kebanyakan di mata pencariannya sebagai petani. Namun kendati demikian, bukan tidak mungkin Indonesia akan kehilangan julukan tersebut. Pasalnya saat ini petani masih didominasi oleh petani-petani tua. Jadi antara umur 40 sampai 60-an tahun ya. Jarang yang 40 ke bawah atau kaum muda menggeluti di bidang pertanian ini sangat jarang. Di profesi petani sudah banyak ditinggalkan, khususnya kaum muda. Mereka lebih memilih untuk bekerja sebagai jasa ya, di bidang jasa maupun di bidang industri, fabrikasi maupun manufaktur. Jadi lebih memilih jasa ya daripada memilih sebagai seorang petani. Kalau kita lebih memperluas ya cakrawala pengetahuan kita, kalau kita lihat sekarang kawan, di daerah-daerah Arab Saudi ya, yang dulu terkenal gersang di Israel ya, dan dulu di padang pasir ya, sama ya, di padang pasir yang beratus-ratus tahun tidak ditanami, hanya puing-puing pasir ya, karena matahari sangat terik di sana. Namun dengan teknologi ya di bidang pertanian ini mampu menciptakan ladang-ladang gurun pasir itu menjadi hijau, dan dengan teknologi irigasi tetes yang dibuat seperti busur ya. Jadi titik utamanya ada titik as kayak jarum jam ya, dan di situ memutar ya, air tadi memutar, irigasi tetes tadi memutar ya, dan sehingga merubah gurun pasir menjadi subur, menjadi ladang pertanian ya. Bahkan Arab Saudi sana juga hasilnya malah justru ekspor bukan impor ya, itu di bidang sayur, buah-buahan juga ya. Ini berkat teknologi ya, teknologi semakin tahun semakin canggih ya. Namun beda dengan di Indonesia, kita masih menggunakan teknologi belum terjamah karena adanya finansial yang kurang mendukung juga ya. Kemudian kita hanya menggunakan alat seadanya. Disitulah perbedaan sudah kelihatan ya. Kalau di bidang porang sendiri sebenarnya tidak membutuhkan teknologi yang sangat canggih ya, tidak dibutuhkan irigasi tetes dan sebagainya itu, karena porang di sini hidupnya hanya satu musim, ketika musim hujan datang dan musim kemarau berakhir. Dan dengan berakhirnya musim musim hujan, porang itu sudah bisa dipanen itu dalam penanaman yang satu musim menggunakan umbi tadi. Kalau menggunakan katak, kemarau dibiarkan, jadi musim hujan berikutnya dia akan tumbuh dengan sendirinya. Kemudian di musim mendekati kemarau lagi, dia sudah dorman dan sudah bisa dipanen, minimal menghasilkan 2-3 kilo per batangnya. Jadi inilah keuntungan ya, keunggulan dari negara kita ya. Kita terdiri dari beberapa pulau ya, beberapa daerah juga
dengan iklim yang hampir sama, yaitu adanya musim hujan dan musim kemarau. Dan ini dimanfaatkan oleh kita untuk mengembangkan komoditas ya, salah satunya adalah komoditas porang. Selain porang juga banyak, ada ketela, gandum, sorghum. Kalau gandum kayaknya enggak ada ya, sorghum yang sudah ada ya. Kayak kopi, kemudian tebu, vanili dan sebagainya itu mampu tumbuh di tanah kita yang tropis ini. Dan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri, tinggal kita memanfaatkannya. Karena semakin tahun juga petani muda itu akan berkurang ya. Seperti tadi masyarakat muda umumnya lebih memilih ke sektor jasa ya. Jadi lebih memilih kerja di industri maupun di manufaktur ya, industri manufaktur atau sebagai pekerja kantoran dan sebagainya. Kelompok yang mendominasi ya petani itu berada rentang di usia sekitar itu tadi ya, 40 sampai 60-an ke atas ya, sampai 55 ke atas lah. Jadi rendahnya minat pemuda yang bekerja di sektor pertanian ini membuat Indonesia itu menjadi urutan ke-6 ya, setelah Kamboja, Vietnam, dan bahkan juga Myanmar itu menjadi nomor 1 ya, menciptakan sektor kerja di bidang pertanian ya. Myanmar ini menjadi salah satu nomor 1 yang menciptakan sektor lapangan kerja di bidang pertanian. Ini nomor 1 di ASEAN ya. Di ASEAN kita termasuk di negara di kawasan ASEAN. Ini luar biasa kan. Jadi sektor pertanian yang dianggap itu lemah ya, dianggap memang kebanyakan sekarang ya di industri, kalau kita lihat di berita-berita web, beberapa industri besar ya kayak tekstil, kayak beberapa pabrik itu mereka dengan besar-besaran mengurangi tenaga kerja karena adanya resesi, inflasi ya. Dan itu mereka mau tidak mau harus memangkas ya untuk kos operasional mereka. Jadi diilustrasikan sebuah video yang mengatakan kalau kita menanam tanaman, kalau mau berbuah ya, kalau daunnya terlalu banyak ya kita pangkas ya. Tujuannya apa? Kita maksimalkan buah tersebut. Kalau rimbun daun, maka buah tadi akan lama untuk tanaman tadi akan lama akan menghasilkan buah. Itu yang dilakukan oleh aplikasi yang non food atau non makanan ya, atau yang bukan di sektor makanan ya.